Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, sejumlah pekerja tambang ilegal penambang tanpa izin alias peti di kawasan Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga keracunan gas. Pemirsa, 5 orang dilarikan ke klinik terdekat dan belum diketahui beberapa jumlah korban yang masih terjebak di dalam lubang. Pencarian dihentikan karena faktor cuaca. 5 orang yang mengalami sesak nafas harus mendapatkan perawatan. Menurut manajer PT Aneka Tambang, Nelius Rahman, kepulan asap tebal berasal dari tiang kayu penyangga yang terbakar hingga keluarkan zat karbon berbahaya untuk dihirup. Munculnya asap itu dari mana masih ditelusuri. Dari tim dari Antam sendiri belum dapat masuk ke dalam lokasinya karena tadi sudah disampaikan bahwa kadar karbon monoksidanya masih belum memungkinkan dari tim Antam untuk masuk ke dalam. Atau yang diindikasikan berasal dari terbakarnya kayu stapling atau kayu penyangga. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan konsentrasi gas karbon monoksida atau CO di atas ambang yang dianggap aman, bahwa tidak ada korban terjebak sebanyak 700 jiwa. Kami meluruskan pada kesempatan ini. Ya, sementara itu di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Gunung Merapi kembali erupsi. Erupsi melontarkan abu vulkanik setinggi ribuan meter di atas puncak. Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi Rabu pagi. Berdasarkan catatan pos pengamatan Gunung Merapi Badan Geologi PVMBG, erupsi melontarkan kolom abu setinggi kurang lebih 1.600 meter di atas puncak atau sekitar 4.491 meter di atas permukaan laut. PVMBG mencatat letusan ini terekam dengan amplitudo maksimum 28,6 mm dan durasi sekitar 31 detik. Sebelumnya, pada Selasa malam, Merapi juga mengalami erupsi dengan amplitudo lebih besar mencapai 30,3 meter dengan durasi 35 detik. Untuk amplitudo 28,6 dan lama gempa 31 detik. Untuk ketinggian kolom teramati 1.600 meter di atas puncak. Untuk arah abu dipantau ke arah timur laut. Untuk info dari masyarakat, belum ada yang terdampak. Saat ini status Gunung Merapi masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat diimbau tidak memasuki radius 3 km dari kawah serta mewaspadai potensi lahar dingin terutama saat hujan. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan melanjutkan evakuasi jasad Syafiq Ridhan, pendaki asal Magelang yang ditemukan tewas. Evakuasi sempat terkendala karena cuaca serta kondisi Gunung Slamet yang terjal dan ekstrim. Kepada SRU, kepada SRU, tarik mundur pergerakan, survivor sudah ditemukan, gitu ganti. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Tim SAR gabungan pagi ini kembali melanjutkan evakuasi jasad Syafiq Ridhan Ali Razan, pendaki asal Magelang berusia 18 tahun yang tewas di Gunung Slamet. Petugas bergerak dari pos 5 menuju pos 9. Pos 5 berada di ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut, sedangkan lokasi ditemukannya korban di kisaran pos 9 pada ketinggian 3.150. Dengan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan dan kemiringan di lokasi ditemukannya korban mencapai sekitar 60 derajat. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama proses evakuasi harus dilakukan dengan perhitungan matang dan penuh kehati-hatian. Pukul 5.20 kita menggerakkan sebanyak 16 personil dari pos 5 menuju ke TKP. Harapan kami teman-teman yang berada di lapangan itu tidak ada kendala,
jadi proses evakuasi lebih cepat. Setelah mencapai lokasi, tim akan melakukan penanganan jenazah dan persiapan penurunan secara bertahap. Jenazah selanjutnya akan dievakuasi menuju base camp di Pajaya dan dibawa ke RSI Moga. Sudah ditemukan. Syafiq Ali ditemukan di lereng sisi selatan antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden dalam keadaan meninggal dunia. Syafiq hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur di Pajaya, Desa Celekatan, Kabupaten Pemalang. Saat itu Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil diselamatkan, namun Syafiq ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang guru dikeroyok belasan siswa SMK Negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Ya, pengeroyokan terjadi saat jam belajar setelah sempat jadi cekcok antara guru dan seorang siswa. Pengeroyokan terhadap seorang guru oleh sejumlah siswa sebuah SMK negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi menggemparkan warga. Insiden pengeroyokan saat jam kegiatan belajar bermula saat oknum guru menegur seorang siswa yang diduga mengucapkan kata-kata tak pantas di sekolah. Namun, teguran dari sang guru justru berujung cekcok. Oknum guru kemudian menampar siswa tersebut hingga terjadi saling pukul. Meski ketegangan sempat mereda, kondisi kembali memanas saat jam istirahat. Diduga tak terima dengan tindakan dan perkataan guru tersebut, sejumlah siswa melakukan pengeroyokan. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung mengambil langkah mediasi dan memanggil sejumlah petugas lintas unsur untuk meredam situasi dan menjaga kondusivitas sekolah. Benar terjadi perselisihan paham antara guru dan siswa di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Dan pada hari ini kita sudah melaksanakan mediasi yang diikuti oleh Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Kanit, beserta jajarannya, serta kita turut mengundang Pak Camat, Pak Lurah, Ketua Komite, beserta siswa dan guru. Dan pembelajaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur berjalan kondusif. Kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga dari para siswa, agar tidak mudah terprovokasi, terpancing oleh isu-isu yang nantinya bisa merugikan kita sendiri. Dan kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi, serta mempercayakan penyelesaian kasus kepada petugas. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Hendri Rosta, iNews melaporkan. Ya, bisa sempat viral karena jadi pramugari gadungan, Hairun Nisa kini malah diberi pendidikan pramugari gratis. Salah satu sekolah pramugari di Kediri, Jawa Timur menawarkan pendidikan pramugari gratis kepada Nisha. Di tengah sorotan publik terhadap Hairunisa alias Nisha, wanita asal Palembang yang tertangkap basah menyamar sebagai pramugari maskapai komersil, Nisa justru kini mendapat tawaran pendidikan gratis dari salah satu lembaga pelatihan pramugari di Kediri, Jawa Timur. Dalam unggahannya di media sosial, Aeronef Indonesia menawarkan program pelatihan gratis pramugari kepada Nisha karena semangat dan perjuangan Nisha untuk membahagiakan orang tuanya. Sebelumnya, Nisha mengaku ditipu oleh seseorang ketika ingin masuk ke sekolah pramugari di Jakarta. Padahal saat itu ia sudah mengeluarkan uang 30 juta rupiah agar bisa diterima menjadi pramugari. Perempuan berusia 23 tahun itu sudah terlanjur malu dan mengabarkan kepada orang tuanya bahwa ia resmi menjadi pramugari. Nisa mengenakan seragam khas pramugari lengkap dengan kartu identitas dan ikut menjadi kru kabin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini wisatawan di Kota Bandung mengeluhkan munculnya kotoran manusia di sejumlah sudut kota hingga tempat wisata. Ya, Wali Kota Bandung menggelar operasi besar-besaran untuk menertibkan para manusia kardus.
Kota Bandung menghadapi masalah baru. Tidak hanya soal kemacetan dan sampah, kota berjuluk Paris Van Java itu kini tercoreng dengan ulah sebagian orang yang buang kotoran sembarangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kotoran manusia ditemukan di sejumlah sudut kota hingga tempat yang banyak didatangi wisatawan. Seperti di kawasan Wastu Kencana, Taman Panda, Braga hingga kawasan Asia Afrika. Tiba-tiba ada satu orang komplain ke saya, Pak, mengenai bau hangsir. Wah, saya kaget. Maka saya lakukan patroli dan betul saja di banyak pojok banyak kotoran manusia. Pertama yang kita lakukan adalah kita akan melakukan operasi penertiban homeless dan manusia kardus. Pemkot Bandung akan melakukan operasi besar-besaran untuk menertibkan manusia kardus yang kerap tinggal di bangunan tak berpenghuni di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Banjir luapan Sungai Cidurian yang rendam perumahan Taman Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten meluas. Ya, jangan kemana-mana, iNews sudah akan segera kembali.